What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. Hai semua, terima kasih udah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh kakak beradik. Akhir-akhir ini, kasus ini kembali memanas karena banyak warga di Amerika sana yang menginginkan supaya pelakunya dibebaskan. Padahal yang mereka habisi ini adalah orang tua mereka sendiri. Loh, kok iso? Oke, simak videonya sampai habis di Night Phobia. Kisah ini dimulai dari seseorang yang bernama Jose Enrique Menendez, pria kelahiran asal Kuba yang merantau ke Amerika, tepatnya di New York, untuk mengubah nasibnya. Karena usaha dan kerja kerasnya, akhirnya dia ini mampu membesarkan sebuah perusahaan hiburan miliknya sendiri dan menjadi miliarder di Amerika sana. Jose mempunyai seorang istri yang bernama Kitty. Dia ini bekerja sebagai seorang guru, tapi memutuskan untuk pensiun dini dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Kebahagiaan mereka terasa semakin sempurna karena Kitty akhirnya dinyatakan hamil anak pertamanya. Dan setelah anaknya ini lahir, dia diberi nama Joseph Lyle Menendez. 2 tahun kemudian, anak kedua mereka dilahirkan dan diberi nama Eric Menendez. Kehidupan Lyle dan Eric bisa dibilang sangat berkecukupan. Apa yang mereka mau selalu dibelikan, dan apa yang mereka inginkan selalu jadi kenyataan. Bahkan si Jose, karena dia tahu si Eric ini suka sekali dengan tenis, dia sampai menyewakan pelatih tenis profesional untuk melatih bakat si Eric. Karena hal inilah, Eric sampai masuk ke jajaran pemain muda berbakat di Amerika. Akhirnya mereka sekeluarga pindah ke daerah Beverly Hills karena anak-anak mereka sekolah di sana. Berbeda dengan adiknya, si Lyle ini bisa dibilang biasa-biasa aja lah secara akademik, bahkan cenderung problematik. Saat dia kuliah di Universitas Princeton, dia ini diskorsing gara-gara ketahuan melakukan plagiarisme. Hal itu memaksa dia untuk pulang lagi ke Beverly Hills dan berkumpul bersama keluarganya. Kehidupan yang tampaknya sempurna dari luar ternyata menyimpan rahasia yang akan membuat kebahagiaan mereka berubah menjadi tragedi. Ternyata bapaknya mereka ini, si Jose, dia sering sekali melakukan KDRT terhadap istri dan anak-anaknya. Dan ternyata lagi, si Jose ini adalah kaum pecinta knalpot anak-anak. Sering sekali anak-anak mereka dipaksa untuk melayani nafsu aneh bapaknya ini. Menurut keterangannya Lyle saat di persidangan, dia ini waktu kecil sering diajak bapaknya untuk nonton film bersama di kamarnya. Setelah itu bapaknya mijitin dia dan dia minta dipijit balik. Tapi anehnya bapaknya ini meminta Lyle untuk melakukan terapi pijat titik. Nah, dari situ bapaknya ini biasanya langsung menanggalkan semua pakaiannya Lyle dan meminta dia untuk dirinya. Lama-kelamaan, adegan sodok-sodok knalpot pun terjadi juga. Bukan hanya kepada Lyle, Eric adiknya juga menjadi korban dari bapaknya ini. Pada rentan usia 6-8 tahun, mereka berdua sering dipaksa oleh bapaknya untuk melayani nafsu anehnya itu. Sebenarnya mereka berdua ini sudah menceritakan hal tersebut kepada ibunya, tapi ibunya selalu meminta mereka untuk menghentikan cerita itu karena ibunya menganggap mereka mengarang cerita. Merasa tidak mendapatkan dukungan dari siapapun membuat hal ini menjadi trauma bagi mereka berdua. Hingga akhirnya trauma yang sekian lama mereka pendam berubah menjadi dendam. Pada malam hari di bulan Agustus tahun 1989, saat Jose dan Kitty sedang santai nonton film di ruang keluarga, mereka didatangi oleh anak-anak mereka sambil menenteng shotgun. Tanpa berbicara apapun, Lyle dan Eric langsung melepaskan tembakan ke arah orang tua mereka. Dan bukan hanya sekali, tapi terjadi berkali-kali, hingga membuat mereka berdua kehilangan nyawa saat itu juga. What is that?
Setelah itu mereka berdua keluar rumah, naik mobil, dan membuang senjata dan pakaian mereka ke tempat-tempat yang berbeda. Dan setelah itu mereka langsung nonton film. Orang tuanya meninggoy, anaknya nonton film. Hal ini mereka lakukan untuk membuat alibi dan mengelabui polisi supaya mereka tidak dicurigai sebagai tersangkanya. Sekitar tengah malam mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah, dan sesaat setelah tiba di rumah mereka langsung menelpon 911. Dan ini dia rekaman telepon antara mereka dan 911. Simak baik-baik. Yes, please. What's the problem? Sounds, What's the problem? What's the problem? I'm sorry, parents. Pardon me? Sorry. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, too. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102, 102, response 722 North Elmore. What happened? Hey, stay there, man. I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Di telepon itu mereka menangis bahkan sampai histeris. Akting mereka bisa dibilang cukup bagus karena berhasil mengelabui polisi, dan bahkan polisi sampai menyampaikan bela sungkawa terhadap mereka berdua. Setelah itu mereka berdua mendapat warisan yang sangat-sangat banyak. Setelah mendapat warisan, mereka menjalani hidup dengan cara foya-foya. Dalam waktu 1 bulan mereka berdua sudah menghabiskan uang sebesar 15 miliar. 15 miliar di tahun itu loh. Dengan uang itu mereka bisa menyewa penthouse, beli restoran, liburan ke London, Karibia, beli Rolex, bahkan sampai beli mobil sport, dan masih banyak lagi. Karena kehidupan yang hedon inilah membuat polisi akhirnya curiga kepada mereka berdua dan menganggap kalau mereka berdua sengaja menghabisi orang tua mereka untuk dapat warisan. Akhirnya polisi memutuskan untuk bekerja sama dengan salah satu teman Eric dan memasangi dia alat penyadap suara. Kemudian polisi menyuruh teman Eric ini untuk mendekati Eric. Saat mereka ngobrol, teman Eric ini diarahkan untuk hati-hati dan menggiring pembicaraan ke arah tragedi di malam tersebut. Secara terbuka, teman Eric ini menanyakan apakah Eric terlibat dalam kasus di malam itu. Di sini secara tegas Eric membantah kalau dirinya terlibat dalam kasus itu. Hingga akhirnya kasus ini pun terbongkar juga. Jadi karena pertanyaan dari teman Eric tadi membuat Eric ini merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan, bahkan dia sampai depresi berat. Eric sampai menyewa seorang psikolog yang bernama Dr. Jerome Ozil, dan dengan psikolognya inilah dia mengakui semua perbuatannya. Dr. Ozil yang mendengar itu ya terkejut lah, karena dia tidak expect akan mendapat informasi sepenting itu. Sialnya, si Lel ini mendengar semua pembicaraan mereka dan mengancam Dr. Ozil untuk terus tutup mulut. Kalau tidak, nyawa dia akan dalam bahaya. Karena terus-terusan mendapat ancaman, membuat Dr. Ozil pun khawatir akan keselamatannya sendiri, dan dia pun menghubungi pacarnya, kemudian memberitahu semua informasi yang dia dapatkan. Setelah itu pacarnya langsung menghubungi polisi dan menyampaikan informasi yang sudah dia dapatkan. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap mereka berdua. Lyle ditangkap pada tanggal 8 Maret tahun 1990.
Sedangkan Eric setelah pulang dari turnamen tenis internasional, dia langsung menyerahkan diri pada tanggal 11 Maret. Di pengadilan secara konsisten mereka berdua mengakui kalau mereka terpaksa menghabisi orang tua mereka sendiri karena sebelumnya bapak mereka mengancam akan menghabisi mereka duluan. Hal ini terjadi karena Eric menyinggung masalah pelecehan yang terjadi pada dirinya saat kecil dulu dan mengancam akan memberitahukan hal itu kepada orang lain. Mendengar hal itu, bapaknya mereka langsung marah dan mengancam mereka berdua akan dihabisi jika rahasia itu sampai ketahuan oleh orang lain. Bedroom, we'd have what we called object sessions, and just slide my pants down or take my pants off. Sometimes it would be for a short period of time, sometimes longer. Just lay me on the bed, and he'd have a tube of Vaseline, and he just played with me. I just told him that I didn't want to do this, and that it hurt me. And he said that he didn't mean to hurt me. And he loved me. Did you tell your mom? Yes. What did you say to your mom? I told her to tell Dad to leave me alone. And he keeps touching me. What did your mom say? She told me to stop it. And that I was exaggerating. And that my dad has to punish me when I do things wrong. And she told me that he loved me. As a child, did you ever tell anybody else what had happened with your dad? Yes. As a child, no. Why not? I was afraid, and my dad didn't want me to. He just said that it was our secret, that bad things would happen to me if I told anybody. I told him I never would. How old were you when this stopped? 8. So during the time between 6 and 8, when this was going on, did you tell your brother? For you with your dad when you were 8, did you think that it might be happening to someone else? Yes. And who did you think it was happening to? Eric. And did you do something about it? Yes. I talked to my dad. I told him that I knew what was going on with him and Eric, and I heard noises, and that I wanted him to leave Eric alone. Tapi semua pernyataan yang disampaikan oleh Lyle dan Eric ini tidak bisa dibuktikan secara konkret. Malahan jaksa penuntut umum menemukan bukti berupa catatan yang berisi sebuah rencana bagaimana mereka berdua akan menghabisi orang tua mereka dan daftar apa saja yang akan mereka lakukan untuk menghabiskan warisan. Karena bukti ini bisa dibilang sangat kuat, membuat mereka berdua divonis hukuman kurungan penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Mereka berdua dipenjara secara terpisah di 2 tempat yang berbeda. Kehidupan mereka di penjara ya sama seperti napi pada umumnya lah. Bahkan Lyle dan Eric ini memutuskan untuk menikahi napi perempuan di penjara masing-masing. Tahun 2018, setelah 20 tahun mereka terpisah, akhirnya mereka dipertemukan juga. Dan pertemuan itu bisa dibilang sangat mengharukan. Mereka saling berpelukan bahkan sampai menangis. Dan akhirnya mereka pun dipindahkan ke penjara yang sama. Apakah kasusnya sudah selesai? Belum, masih ada. Belum lama ini ditemukan bukti baru atas kasus mereka, di mana salah satu personil boyband Menudo mengaku kalau dirinya adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jose Menendez saat dirinya masih di bawah umur. Dan karena pengakuan ini, banyak orang yang bersimpati kepada Lyle dan juga Eric. Bahkan mereka sampai membentuk komunitas mencari bukti-bukti baru dan melakukan aksi demo di depan kejaksaan menuntut supaya mereka berdua dibebaskan. Jika kasus ini dibuka kembali dan bukti-bukti baru ini diakui, bisa jadi mereka berdua terbebas dari vonis sebelumnya. Oke, itulah tadi kisah dari keluarga Menendez yang membuka mata kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Hidup sederhana tidak apa-apa, yang penting knalpot aman. Oke, saya Mas Edi mohon undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya and bye-bye.